Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan sakiti anakmu dengan hal ini. Bintang tamunya ada siapa? Ada Abang. Coba dong abang dong opening coba bang. Oh ya, Opening abang, gimana coba. openingnya gimana. Jamaah, jamaah gitu. Coba. Yang semangat. 1, 2, 3. Jamaah. Alhamdulillah. Iya. Abang ada yang mau ditanyain nggak mumpung abang di Ada sini? yang tadi pertanyaan Dedi loh. Yang mana? Katanya Ustadz Syam bentar lagi. Nah, duduk dulu. Nah, kita kan ngapain nunggu duduk doang? Oh iya. Kita kelamaan. Kadang kan ada orang tua yang suka nyuruh maksain hendaknya ke anaknya Oh. jadi artis. Wih, Tapi dia contoh aja tuh jadi artis ya contohnya. Nah, contoh. Heeh. Nah, dia tuh pengen jadi dokter kan? Si anaknya. Tapi dia terasa tersakiti. Nah, dia bingung gitu kan pengen jadi dokter atau pengen jadi artis ya. Iya, Nah, itu soalnya gimana disuruh tuh, orang Ustaz? tua nih, bingung nih ya kan. Iya. Wih deh, Masya Allah. Kayaknya udah keren banget Asik begini-begini ya? loh. Nanyain lo pakai begini-begini loh. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Mau dijawab nggak Pak Ustadz Syam? Sekarang. Oh oke, sekarang kata Ustadz Syam. Janji-janji. Oh, Jangan insya Allah janji-janji. tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan janji-janji. Tabe guruku Abisman, saya Syifa Syam. Masoni, King Faz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang memaksakan kehendaknya. Jadi antara pilihan anak gitu kan, misalnya anaknya anak soleh, anak soleha gitu. Ya sebenarnya bukan pilihan gue tapi pilihan orang tua gue, mau gimana lagi ya, gue mau jadi anak berbakti aja. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat-sangat mulia. Namun ternyata dalam Islam tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mudah-mudahan banyak orang tua yang sedang menonton. Kami sebagai anak kadangkala punya pendapat namun kami kadang takut untuk menyakiti hati kalian wahai orang tua. Maka dari itu cobalah orang tua juga berpikir, siapa tahu kehendak yang dipaksakan itu juga menyakiti hati sang anak. Maka jangan memancing kami untuk menjadi anak yang durhaka. Bantu kami menjadi anak soleh dengan tidak menjadi orang tua yang otoriter. Maka subhanallah, kenapa banyak sekali kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim diberikan julukan Abal Anbiya, bapaknya para nabi, karena termasuk adalah pendidikannya yang luar biasa. Kemudian ada satu nama dalam Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, namun namanya ada dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim. Ada juga seorang yang bukan nabi, bukan rasul, Wallahu ta'ala alam, namun dalam riwayat disebutkan bukan nabi dan rasul, namun namanya disebut dalam Al-Quran dan keberhasilannya siapa? Imran. Bahkan Imrannya bukan Imran sendiri yang disebutkan, tapi Ali Imran, sekeluarganya, karena bagusnya pendidikannya terhadap anak-anaknya. Satu contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan seorang putra, akhirnya mendapatkan putra yang saleh. Kemudian putra yang saleh tersebut subhanallah di umurnya yang sudah bisa membantu ayahnya, jadi pas senang-senangnya ayahnya dengan anaknya, tiba-tiba Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya. Inni adbahuka fanzur madza tara. Namun kalimat yang indahnya adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, anakku, ya ini arafil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kita harus ketahui bersama, kalau seorang nabi bermimpi dipastikan itu adalah wahyu dan itu adalah perintah. Jadi kalau kita bermimpi kan kadang bunga tidur, kadang bermimpi karena terlalu banyak menghayal, kadang bermimpi gangguan dari syaitan, kadang juga daripada hikmah. Namun kalau seorang nabi yang bermimpi sudah jelas perintah dari Allah. Berarti kalau Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, diperintahkan, benar-benar diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini udah jelas perintah Tuhan. Nabi Ibrahim pernah ingkar nggak sama Tuhan? Jelas nggak pernah. Namanya juga seorang nabi. Pernah nggak Nabi Ibrahim tidak taat sama Allah? Nggak pernah Nabi Ibrahim. Berarti harusnya Nabi Ibrahim langsung ambil pisau, langsung sembelih anaknya pada saat itu. Mail sini, mau aku sembelih gitu kan. Ya, gitu. Ismail sini, aku mau sembelih. Harusnya seperti itu. Namun apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu? Subhanallah, anaknya masih muda, udah ditanyain pendapatnya. Anaknya masih anak muda loh pada saat itu. Anak muda udah ditanyain pendapatnya. Kalau sekarang boro-boro ditanyain pendapatnya, orang tua langsung bilang, papa mama ini udah
sudah banyak makan asam garam daripada kamu. Kamu tahu apa? Subhanallah, padahal bukan nabi, bukan rasul. Maka dari itu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, wahai para orang tua yang kami sayangi, yang kami cintai, termasuk menyakiti hati kami jikalau kalian memaksakan kehendak tanpa bertanya apa pendapat kami. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya, Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan nih. Seorang anak yang disakiti oleh orang tuanya. Ya, mau lihat tayangannya enggak? Bilang, guys ini dia tayangannya guys. Gitu. Guys, ini guys tayangannya. Silakan. Penat aku jaga. Penat aku jaga. Tapi tidak kayak gini, Hah? Buat apa ditolong? Buat apa ditolong? Kang nang baya. Tak payah diajak main. Buat apa diajak main? Artikel yang mau aku bacain dulu nih jamaah. Dianggap nakal nih bocah Aisyah diduga dibunuh orang tua. Di Ruqyah jasadnya disimpan 4 bulan di kamar. Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini beredar di media sosial nih kasus diduga pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan bernama Aisyah. Asal Temanggung, Jawa Tengah. Menurut informasi yang beredar di media sosial, bocah malang tersebut diduga oleh orang tuanya karena dianggap nakal. Ia diruqyah lalu ditenggelamkan dalam bak mandi hingga meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik. Parahnya lagi, jasadnya diletakkan di dalam kamar selama 4 bulan lamanya dan disebut sebagai langkah perawatan. Ya maka pasti pengen tahu ya, sebagai orang tua kan dilarangnya nyakitin atau mukul anaknya nih karena kayak tayangan tadi lah atau kayak artikel tadi. Apalagi kalau sampai parah. Nah, tapi aku juga pernah dengar nih, aku mau nanya sama Habib Usman deh. Katanya orang tua ini boleh mukul anaknya dengan tujuan ngasih pelajaran, Bib. Tapi gimana kalau misalnya si anak ngerasa disakitin atau bahkan pukulan si orang tua tuh terlalu keras gitu sampai terlanjur ngelukain si anaknya itu, Habib. Aku mohon penjelasannya Habib Usman. Akhir afwan Mas Soni, afwan Ustaz Syam, afwan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tayangan yang tadi, summa naudzubillah min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kelewatan, bahkan Ustaz Syam sampai keluar kalimat kemasukan jin atau kemasukan setan di orang tua. Ini adalah yang tidak baik dan tidak benar. Dan juga ingat, tidak boleh bagi orang tua memukul anaknya sampai terluka dan keterlaluan. Akhirnya anak tersebut cedera dan akhirnya berdarah pelipisnya atau berdarah kepalanya, nggak boleh. Summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai orang tua menjadikan dirinya emosional, gahar terhadap anaknya, galak terhadap anaknya, ini nggak boleh. Innahu man a'tiya hazahu minar rifqi fagat a'tiya hazahu min khairid dunya wal akhirah. Jelas bahwasanya barang siapa yang Allah berikan anugerah watak lemah lembut terhadap dirinya, sungguh berarti dia telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Manusia yang lemah lembut, kata-katanya baik, ada keberkahan di dalamnya. Manusia yang marah, emosional, berarti dia ditunggangi oleh syaitan. Akhirnya dia berlaku atau berbuat yang tidak baik, jauh daripada keberkahan dan kebaikan. Wajib bagi kita untuk lemah lembut, sayang, mencintai, saling menghormati. Agar apa? Agar mendapatkan satu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang diajarkan oleh siapa? Oleh guru-guru kita. Kita ini harus mengikuti Rasulullah. Contoh terbaik udah Rasulullah. Gak ada lagi. Rasulullah yang harus kita ikutin. Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Rasulullah mendidik anak bagaimana? Apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah kalau marah, itu pertama kali mukanya dulu yang berubah. Rasulullah gak suka aneh. Ketika Rasulullah melihat segala sesuatu yang tidak suka, Rasulullah berubah mukanya. Ya Rasulullah, kenapa mukamu berubah? Pasti ada sesuatu yang Rasulullah gak suka. Itu tunjukkan dengan muka yang masem atau muka yang gak enak. Ini adalah bentuk tegurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah menghukumnya, misalkan kalau ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang gak benar, 3 hari gak ditegur sama Rasulullah. Agar apa? Agar sebagai sebuah bentuk upaya, ini gak bagus, ini gak baik untuk dikerjakan. Kan la yahilu lil muslimina ayyuhazir akhahu fawqa thalathati ayyam. Batasnya itu 3 hari. Yang dimana 3 hari itu nggak ditegur sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran. Misalkan punya anak, anaknya itu salah, dia mukul adiknya atau dia berantem sama kakaknya, nggak usah ditegur dulu selama 2 hari. Peringatan. Agar apa? Agar anaknya ini mengerti kalau dia nggak baik, dia nggak benar dan dia melakukan sebuah kesalahan. Kalau sudah kelewatan, boleh dipukul ringan tanpa melukai. Pukul kakinya sedikit, terus pukul tangannya tanpa melukai. Hanya bentuk emosional yang dimana emosionalnya ini tetap ditahan dan dijaga, sedikit doang, cetak gitu. Tujuannya apa? Ini nggak boleh, ini keterlaluan, ini nggak baik.
Nah kalau misalkan tadi itu pertanyaannya menarik. Kalau sampai terlanjur, dia lukain, dia cederain, minta maaf. Sentuh hatinya, sentuh jiwanya. Nak, maafin orang tua, maafin ayah, maafin bapak, maafin ibu. Ini udah terjadi dan saya emosional, istighfar minta ampunan kepada Allah. Ajak anaknya, sentuh dirinya, sentuh jiwanya agar tidak menjadi dendam di masa lalunya. Alhamdulillah saya punya orang tua, nggak pernah mukul, nggak pernah galakin, subhanallah. Masya Allah. Akhirnya apa? Terbina, terbentuk didikan dalam hati kita nih. Kita kalau ngelihat orang tua tuh senang, orang tua tuh bahagia. Karena apa? Tidak ada dendam di dalamnya. Masya Allah. Ya udah kalau gitu jamaah, sekarang kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih. Terima kasih buat jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya langsung nih. Sekarang mau dibacain dan dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Tanya Allah, dong Ustadz Habib Sam. juga. Tanya dong Ustadz juga. baik Habib. Ini ada pertanyaan, kita langsung bacain aja nih Habib. Subhanallah, Apa dulu? karena banyak pertanyaan yang masuk, apalagi mengenai parenting, apalagi mengenai pendidikan anak, karena setiap orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Betul. Langsung Habib mohon izin pertama bertanya, Habib yang jawab. Hashtag tanya dong Ustadz. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terkadang anak seringkali menjadi korban keegoisan orang tuanya. Orang tua lebih mengedepankan emosi sesaat. Anak ikut salah satu dari orang tuanya, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi supaya mental batin si anak ini tidak labil? Saat si anak tahu orang tuanya sudah tidak bersama lagi atau sudah tidak sejalan lagi. Jadi orang tuanya berpisah Habib ceritanya Bib. Dan salah satunya tuh egois kayak ikut mama aja, ikut papa aja gitu. Jadi mohon diberikan bimbingannya. Syukron, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menjaga mental anak tetap wajib. Jadi ketika orang tuanya berpisah, wajib bagi orang tua siapapun mereka, mau bapaknya ataupun ibunya, harus menjaga mental anaknya. Wajib bagi orang tua menjaga dan mendidik anaknya dengan didikan agama. Iqra al-Quran, ajarkan dia baca Al-Quran, ajarkan Al-Quran dalam hati dan jiwanya, masuk ke dalam sanubari, dalam kehidupannya, agar menjadi tenang hati dan jiwanya. Bawa ke majelis ta'lim, bawa ke tempat yang dekat dengan Allah, bawa lingkungan yang dimana di dalamnya penuh dengan kebaikan. Insya Allah anak ini akan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan mengerti, memahami kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang tua, wajib bagi kita untuk mendidik anak kita dengan didikan yang terbaik. Ajarkan mereka yang terbaik, contohkan mereka yang terbaik. Agar apa? Agar anak kita menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan di dalamnya, yang dikatakan bukan menjadi fitnah, tapi mendatangkan pahala yang besar. Masya Allah. Dan juga seringkali nih, Ane bilang, Ane punya hashtag juga. Apa tuh? Yang dimana sering juga Ustaz Sam. Apa tuh? Tenar juga nih Ustaz Sam. Yang mana tuh? Kita tidak harus mengerti dengan takdir yang Allah berikan. Oh, quotes-nya. Ya kan, kepada kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa Allah sayang sama kita. Wah, Jadi kita nggak perlu mengerti takdir yang Allah berikan. Oh, nggak usah mempertanyakan Nggak usah. takdirnya, tapi Yakin bahwa Allah sayang sama kita. oh, Allah sayang sama kita. Bukan Masya hashtag ya? Allah. Quote. Quotes. Quotesnya Kalau hashtag Bib. tanya dong Hashtag- Ustadz. Iya, tanya dong Habib. Nah, masuk lagi Baik. nih. Oh, ada lagi. Gantian sekarang. dong. Oh, gantian. Baik, Gantian Habib. Ustaz Sam. Ini hashtagnya tanya dong Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sam, saya mau Siap. nanya nih. Dari ITES 6. ITES 6. Kita senam. Betul gak nih? Bener. Oh benar. Ustadz Syam, saya punya ibu tiri yang udah banyak banget bikin saya sakit hati. Sampai-sampai nggak mau maafin, sampai sakit hati, sampai mau maafinnya tuh rasanya berat banget. Oh, susah maafinnya. Iya, jadi dia berat banget nih maafinnya. Gimana solusinya Ustadz Syam? Saat saya udah ketemu dia, pasti saya kesal banget dalam hati. Kenapa sih dia jahat banget, apa salah saya? Oh, jadi ternyata punya orang tua sambung, ibu tiri yang membuat dia kesel. Bagaimana cara solusi supaya saya bisa memaafkannya? Maka kata baginda Nabi SAW, wa'fu amman zalamak. Maka maafkanlah orang yang menzalimimu. Begini saja, ada cara mudahnya gini. Kita belum bisa menjamin sholat kita bisa membawa kita ke surga.
Kita tidak bisa menjamin pahala puasa kita diterima. Kita tidak bisa menjamin kita dapat pahala daripada zakat kita. Kita tidak bisa menjamin kita dapat pahala daripada sedekah kita. Mungkin ada riaknya, dari baca Quran kita belum tentu. Tapi kalau kita maafin orang lain yang sudah menzalimi kita, jadikan itu ladang pahala. Kenapa? Karena ketika masuk surga nanti malaikat akan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabarnya kalian. Mungkin ibunda, mbaknya tidak dapat pahala daripada yang lainnya, tapi bisa saja dapat panen pahala yang sangat besar daripada memaafkan orang tua yang zalim. Tapi emang berat. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya payung mah nggak terlalu berat. Ya. Betul. Tapi karena hadiahnya surga, Mahal. Jannatul Firdaus mahal harganya. Mahal. Disabar-sabarin aja. Ini mohon maaf Habib, masih ada pertanyaan Bib. Boleh. Kadang ada orang tua suka manggil anaknya sesuai ciri fisiknya. Oh kalau ganteng mah bagus. Ini mah misalnya nih nggak punya rambut manggilnya tak 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 gitu kan. Dul 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 gitu. Atau misalnya karena anaknya agak berisi sedikit dipanggilnya dut 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 dut. Nah ini termasuk nyakitin gak sih Bib? Nah ini juga penting banget nih. Kita sebagai orang tua nggak Ya. boleh main asal aja manggil anak. Wah. Tapi setelah ini Ustaz Sam, Ada tadi orang manggil anaknya. Siapa tadi itu? Cumeng. Cumeng. Apa sih? Cumeng. Cumeng. Ini tadi Cumeng. dipanggil apaan? Dipanggil Tadi apaan? dipanggil apaan tadi? Ustadz Syam mau nanya. Langsung mau nanya. Boleh. Boleh nggak diajarin ngaji sama Ustadz Syam? Mau belajar ngaji. Lu jawab dulu. Dedi biasa manggil kamu apa? Cumeng-cumeng? Kamu sakit hati gak dipanggil Cumeng? Enggak. Kenapa? Iya suka. Lucu aja gitu ya. Iya tapi ada orang yang sakit hati. Nanti dibahas setelah ini Habib ya. Betul, nanti dibahas sama guru-guru kita insya Allah. Oh Ustaz Sam. insya Allah. Dan juga tadi mau ngapain? Mau ngaji bareng Ustadz Syam. Emang udah nyiapin Qurannya? Udah. Oh ya udah kalau gitu Ada habis wudunya nggak? ini. Ada wudunya gak? Ada. Oh kalau Masya belum berwudu Allah. habis ini iklan berwudu dulu kita ngaji bareng di sini insya Allah ya. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.